dengan rute topikal okuler. Sebelum lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa itu pemberian obat dengan rute topikal okuler? Mungkin banyak yang belum tahu ya, jadi yuk simak video ini lebih lanjut. Nah, jadi rute pemberian obat topikal okuler merujuk pada penggunaan formulasi obat yang langsung diterapkan pada mata untuk pemberian efek terapeutik. Rute ini dilakukan dengan pengaplikasikan sediaan obat seperti mikromulsi atau mikromulsi gel secara langsung ke area mata, sehingga obat dapat diserap secara lokal dan efektif dalam mengatasi masalah mata tanpa melalui sistem peredaran darah secara signifikan. Sistem ini memanfaatkan keunggulan penghantaran langsung ke bagian target dan meminimalkan efek samping sistemik. Nah, selanjutnya cara penggunaan obat dengan rute topikal okuler yang dilakukan dengan pengaplikasikan sediaan dalam bentuk tetes mata atau larutan yang sesuai pada permukaan mata. Prosedur umumnya yaitu membersihkan tangan dan area sekitar mata, mengangkat kepala, dan meneteskan sejumlah tetes ke bagian konjungtiva atau langsung ke kornea. Setelah tetesan diberikan, disarankan untuk menutup mata selama beberapa saat dan menekan puncak atau saliran air mata dengan lembut untuk meningkatkan penyerapan dan mengurangi hilangnya obat melalui drainase air mata. Setiap rute pemberian obat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan pemberian obat rute topikal okuler, yaitu untuk kelebihannya: 1. Ada memberikan efek inflamasi langsung pada permukaan mata. Nah, yang kedua, penggunaannya relatif aman dengan risiko efek samping sistemik yang lebih rendah dibandingkan dengan rute lain. Yang ketiga, memberikan potensi untuk menurunkan inflamasi secara efektif dalam waktu singkat. Nah, untuk kekurangannya yaitu yang pertama, risiko peningkatan tekanan intraokular atau TIO yang lebih tinggi sehingga meningkatkan risiko glukoma steroid terkait. Yang kedua, potensi menyebabkan peningkatan TIO secara signifikan pada beberapa individu, terutama pada pengguna jangka panjang atau yang sensitif. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, peningkatan TIO dapat berlangsung hingga berbulan-bulan setelah penghentian terapi. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu pemberian obat dengan rute topikal okuler maupun kekurangannya dan kelebihannya. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa contoh obat topikal okuler yang umum sekali kita didapatkan di apotek, bisa melalui resep dokter mata maupun bisa dibeli dengan resep langsung. Yaitu ada sendositrol dengan kombinasi antibiotik dan kortikosteroid untuk infeksi mata yang disertai dengan peradangan. Ada sendometriatil untuk melebarkan pupil yang biasanya digunakan saat pemeriksaan mata. Yang ketiga ada sendosertulin yang sering digunakan untuk pada katarak awal. Yang keempat itu ada Instol. Nah, Instol ini mungkin sering ya kita jumpai dan bahkan sering digunakan. Itu yaitu untuk mengatasi mata merah atau iritasi ringan. Yang terakhir ada Rohtokul atau Rohto Eye Drops untuk menyegarkan mata lelah. Setiap obat pasti memiliki efek samping saat penggunaannya. Jadi ini ada beberapa efek samping yang akan terjadi saat penggunaan obat dengan rute topikal okuler. Yang pertama ada iritasi lokal dengan rasa perih, panas, atau gatal sesaat setelah diteteskan. Yang kedua, mata akan memerah atau konjungtivitis akibat reaksi hipersensitivitas. Yang ketiga, penglihatan kabur sementara, misalnya pada sediaan gel atau suspensi. Yang keempat, reaksi alergi seperti contohnya bengkak pada kelopak mata, gatal hebat, atau ruam di sekitar mata. Yang kelima, mata akan kering. Penggunaan jangka panjang obat topikal tertentu, misalnya yang mengandung pengawet benzalkonium klorida, bisa merusak lapisan air mata. Beberapa kesalahan umum dalam penggunaan obat pemberian secara topikal okuler. Yang pertama itu meneteskan obat terlalu banyak. Banyak orang yang meneteskan lebih dari satu, padahal hanya cukup
cukup 1 kali tetes, maka lebih dari itu akan terbuang bersama air mata. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan. Ujung botol akan menyentuh mata atau kelopak, sehingga risikonya akan kontaminasi dan juga terjadi infeksi. Yang ketiga, meneteskan obat terlalu cepat setelah obat lain. Sebaiknya beri jarak 5-10 menit antar obat tetes untuk mencegah pengeceran. Yang keempat, tidak menutup saluran air mata atau genital occlusion. Obat bisa cepat terserap ke sistemik, mengurangi efek lokal dan meningkatkan risiko efek samping sistemik. Yang kelima, pemakaian tidak teratur atau berhenti tiba-tiba akan menyebabkan terapi gagal, contohnya pada glaukoma. Yang keenam dan yang terakhir, menggunakan obat kadaluarsa atau botol yang sudah terbuka terlalu lama, maka risikonya akan terjadi iritasi atau infeksi pada mata. Jadi teman-teman sudah mengetahui kan apa itu pemberian obat dengan rute topikal okuler. Sepertinya teman-teman juga sudah mengetahui kan seperti kekurangannya, kelebihan, efek samping maupun kesalahan umum yang sering digunakan, dan juga ada tadi beberapa contoh obat yang umum atau sering dijumpai di sekitar kita. Jadi cukup sekian video kali ini, mungkin kita bisa bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.